Salam Pak Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi ya di perenungan firman Tuhan dalam program Pelita Hidup. Dan perjumpaan kita kali ini akan kita tandai dengan membaca bersama kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 18 ayat yang ke-13. Tapi saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ajak kita, mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami patut bersyukur kepadamu karena masih ada hidup bagi kami sampai dengan saat ini. Di kesempatan pada saat ini kami mau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kami mohon Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, mengartikan firman-Mu bagi kami semua yang mendengar, dan menolong kami pula untuk kami dapat melakukannya di sisa hari hidup yang masih Tuhan percayakan. Berfirman bagi kami semua Bapa, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sekali lagi bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama terpilih dari Ulangan pasal 18 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 18 ayat 13 saya bacakan bagi kita semua di bawah perikop bertenung dan bernubuat. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sekali lagi, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, salam sehat, salam penuh kasih, dan kiranya damai sejahtera dari Allah memenuhi hidup kita masing-masing. Tema renungan yang akan saya sampaikan ini sama dengan bacaan kita tadi. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, semua kita dihimbau untuk taat pada protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan dimaksudkan supaya kita bisa memutuskan mata rantai dari COVID-19. Protokol kesehatan dimaksudkan juga supaya kita tidak membuat celah bagi virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Tapi dalam kenyataan kita mesti jujur ya, mengakui bahwa ada yang taat prokes, tapi juga ada yang tidak taat pada prokes. Dan sudah tentu yang tidak taat, dampaknya itu sangat luas bagi orang lain. Nah, dalam kaitan dengan hidup dalam ketaatan, maka pada kesempatan ini saya juga mengajak kita untuk kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan ini adalah salah satu pengajaran dari dalam Alkitab yang perlu kita belajar bersama di perjalanan hidup. Karena itu saudara, mari kita mendalami akan pelajaran ini. Saudara, hidup kita ini ibarat sebuah perjalanan. Perjalanan menuju negeri yang kekal, yang tentunya menjadi dambaan kita semua. Untuk mencapai negeri yang kekal itu, kita diberi kesempatan belajar di perjalanan hidup ini.
Karena syarat mencapai negeri yang kekal adalah dengan belajar di perjalanan hidup. Karena itu sesungguhnya, saudara, kita tidak sekedar berjalan atau asal berjalan di hidup ini. Karena perjalanan hidup ini ada tujuan yang ingin kita capai. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka di perjalanan hidup ini, saudara dan saya, kita perlu belajar. Pertanyaannya, kita belajar apa? Kita belajar mengenal tentang apa yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu pengajaran penting bagi saudara dan saya. Kita dapat belajar bersama. Kita berjalan sambil kita belajar. Sebagaimana yang telah dikatakan kepada kita di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat 7. Ya, mungkin kita masih ingat Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Di situ Musa mengatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, hendaklah engkau mengajarkan berulang-ulang tentang perintah Tuhan kepada anak-anakmu. Ini yang dikehendaki oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel. Saudaraku, berjalan sambil belajar akan kehendak Allah itu adalah tujuan hidup saudara dan saya. Agar hidup yang kita jalani ini tidak sia-sia. Hidup yang kita jalani ini tidak percuma. Sebagaimana bangsa Israel. Dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu bukanlah perjalanan biasa, saudara. Perjalanan Israel dari Mesir menuju Kanaan itu bukan perjalanan biasa. Bukan perjalanan tanpa tujuan. Melainkan perjalanan itu adalah perjalanan belajar bersama sebagai umat Tuhan. Sebelum Israel sampai ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan itu, mereka perlu belajar akan kehendak Allah. Pertanyaan bagi kita, berapa lama Israel belajar di dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan? Dikatakan dalam Alkitab 40 tahun. 40 tahun mereka berjalan sambil mereka belajar tentang kehendak Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, kok lama banget? Masa belajar saja harus 40 tahun? Belajar apa saja sampai 40 tahun? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau belajar selama 40 tahun, itu artinya belajar sepanjang 4 dekade hidup. Karena 1 dekade hidup itu adalah 10 tahun. Nah, kalau 40 tahun Israel berjalan sambil belajar dari Mesir menuju tanah Kanaan, artinya selama 4 dekade hidup Israel belajar tentang kehendak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar ilmu pengetahuan, pasti ada batas waktunya. Ya. Kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan itu ada batas waktunya. Tapi belajar untuk mengenal akan kehendak Tuhan itu tidak ada batas waktunya. Ya, sekali lagi saya mau katakan di sini, belajar tentang ilmu pengetahuan tertentu itu pasti ada batas waktunya. Tapi belajar tentang kehendak Allah
tidak kenal batas waktu. 40 tahun Israel harus belajar mengenal akan kehendak Allah. Ini pelajaran bagi Israel di sepanjang perjalanan mereka. Belajar mengenal akan kehendak Allah adalah belajar yang tidak pernah tamat, saudara, kecuali ajal menjemput. Selama masih hidup, selama itu juga Israel wajib belajar mengenal akan kehendak Allah. Demikian pula dengan saudara dan saya yang masih diperkenankan Tuhan ada dalam perjalanan hidup ini. Kiranya kita semua menyadari bahwa perjalanan hidup yang kita jalani ini adalah suatu perjalanan belajar mengenal akan kehendak Allah. Belajar mengenal akan kehendak Allah. Belajar saat kita duduk. Belajar saat kita berjalan. Belajar saat kita sehat. Belajar juga saat kita sakit. Belajar saat kita bahagia. Dan juga belajar saat kita sakit. Semua kondisi hidup yang kita alami, saudara, kiranya itu menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar mengenal akan kehendak Allah. Belajar di perjalanan hidup tentang kehendak Allah adalah belajar yang tidak pernah tamat. Sekali lagi, belajar tentang kehendak Allah di perjalanan hidup ini adalah belajar yang tidak pernah tamat, terkecuali ajal menjemput kita. Karena itu sekiranya saudara kita diminta janganlah bosan dalam hal belajar mengenal akan kehendak Allah. Termasuk dalam penderitaan sekalipun, dalam kesusahan hidup. Mari kita pakai kondisi sakit, kondisi saat kita menderita, kondisi saat kita susah sebagai sebuah kesempatan belajar mengenal akan kehendak Allah. Pertanyaannya, apa yang perlu kita pelajari tentang kehendak Allah di sepanjang perjalanan hidup ini? Menurut Ulangan 18 ayat 13, yang perlu kita pelajari dalam hidup ini adalah hidup yang tidak bercelah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, yang perlu kita pelajari di sepanjang perjalanan hidup ini adalah hidup yang tidak bercela di hadapan Allah. Apa artinya hidup yang tidak bercela di hadapan Allah, saudara? Yaitu hidup yang mengarah kepada Allah. Hidup yang hanya ditujukan kepada Allah. Hidup yang hanya percaya kepada Allah. Tidak boleh ada celah sedikit pun. Hidup yang percaya kepada Allah adalah hidup yang tidak boleh ada celah sedikit pun bagi apapun dan bagi siapapun. Hidup hanya ditujukan kepada Allah. Hidup hanya percaya kepada Allah. Rupanya saudara, ini pengajaran penting disampaikan kepada orang Israel sebelum mereka sampai ke Kanaan. Musa menyampaikan ini kepada bangsa Israel sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan. Hidup dengan tidak bercela di hadapan Allah. Mengapa? Karena bangsa Kanaan adalah bangsa yang kehidupan mereka itu diarahkan kepada para peramal, diarahkan kepada para petenung. Kita bisa lihat itu, saudara, di ayat yang ke-9. Ini menjadi catatan bagi bangsa Israel. Di sana Musa katakan begini, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan
kekejian yang dilakukan oleh bangsa itu. Bangsa Kanaan adalah bangsa yang kehidupan mereka itu diarahkan kepada para peramal, kepada para petenung. Ini merupakan kekejian bagi Tuhan menurut Musa. Dan karena itu Israel diminta untuk tidak mempraktikkan cara hidup dan cara percaya seperti itu yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Cara hidup dan cara percaya Israel harus beda dengan cara hidup dan cara percaya bangsa Kanaan. Israel harus hidup mengarah kepada Tuhan. Hidup hanya percaya kepada Tuhan. Karena itu Musa memberikan nasihat, mengingatkan bangsa Israel hidup dengan tidak bercela di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun demikian. Di tengah-tengah situasi yang penuh ancaman karena pandemi COVID-19 yang kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan saudara, yang tidak boleh kita abaikan, yaitu belajar hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah kesusahan, kita diminta untuk hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan kepada kita semua, kepada seluruh lapisan masyarakat. Firman Tuhan ini disampaikan kepada para pemerintah di dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Kiranya hidupmu tidak bercela di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini juga disampaikan kepada para medis yang menangani orang-orang sakit, yang merawat orang-orang sakit, termasuk merawat mereka yang terpapar COVID-19. Kita dinasihati untuk hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita semua yang terpapar sakit, termasuk terpapar sakit karena COVID-19. Untuk semua keluarga, untuk mereka yang berduka, yang kehilangan orang-orang terkasih, kita dinasihati oleh firman Tuhan, kiranya hidup kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kita, apapun itu yang kita alami, apapun itu yang kita hadapi, arahkanlah hidup ini hanya kepada Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita semua di dalam kita menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Pakailah setiap kesempatan hidup yang kita hadapi sebagai sebuah pelajaran iman untuk kita tetap belajar mengenal akan kehendak Tuhan, yaitu hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah melawat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, yang diam di antara kami. Kami bersyukur kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, mengartikan firman-Mu ini bagi kami. Bahwa kehidupan kami ini adalah ibarat sebuah perjalanan. Perjalanan di dalamnya kami belajar tentang kehendak Allah. Kami belajar mengenal kehendak Allah dalam kehidupan
yaitu hidup dengan tidak bercela di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami yang mendengar akan firman-Mu, yang merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami, agar kami mau belajar melakukan firman-Mu di dalam hidup ini. Baik kami yang bertugas sebagai pemerintah, Tuhan percayakan tugas-tugas yang mulia ini kepada kami. Tolonglah kami supaya kami sebagai pemerintah didapati pemerintah yang takut akan Tuhan, yang melakukan segala kewajiban-kewajiban dengan taat kepada Tuhan. Kami boleh belajar untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para medis, menolong mereka semua dalam pelayanan kemanusiaan, merawat orang-orang sakit, termasuk merawat mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya mereka juga didapati hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, termasuk yang terpapar COVID-19, baik yang menjalani isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, kasihanilah akan hamba-hamba-Mu. Kiranya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah kesusahan hidup, kami semua boleh belajar untuk hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tentunya Tuhan menolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami tetap mengarahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Kami mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang sakit, di dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan, mereka pasti akan disembuhkan, mereka pasti akan dipulihkan. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami, tugas dan karya kami, yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami jalani itu dan dengan tetap mengarah kepadamu, dengan tetap percaya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Sempurnakanlah akan doa ini, karena kami berdoa tidak dengan nama lain, melainkan dengan nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi kami sekalian. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dan setia dari Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai dari saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai jumpa di perenungan berikutnya.